Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode akhir sebuah pertempuran. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Pasingsingan dan Simorudro terlibat suatu pertempuran dengan dua orang yang mirip sekali dengan Maesojena. Pertempuran itu berlangsung sangat sengitnya. Bagaimana kelanjutan dari kisah itu? Mari kita simak bersama-sama. Melihat Lawo Ijo dan para pengiringnya melarikan diri, tokoh-tokoh golongan hitam itu terkejut. Segera mereka sadar bahwa keadaan menjadi sangat genting. Apalagi ketika kemudian terdengar geram Simorudro seperti merintih-rintih dan kemudian disusul dengan lenyapnya suami istri Simorudro Mudo menyusup ke dalam hutan. Maka pemimpin-pemimpin gerombolan hitam itu tidak menunggu lebih lama lagi. Segera mereka dengan pengiring-pengiring mereka berlari-lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Melihat peristiwa itu, Maesojena dan kawan-kawannya menjadi keheran-heranan. Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui apakah yang terjadi. Sesaat kemudian terdengarlah orang-orang yang berpakaian seperti Maesojena itu tertawa nyaring, sedang seolah mereka menjadi semakin lincah dan berbahaya. Akhirnya Simorudro merasa bahwa tidak ada gunanya ia bertahan lebih lama lagi. Mungkin ia masih dapat bertempur sampai sehari, namun sesudahnya sudah pasti yaitu lawannya akan dapat membinasakannya. Karena itu dengan mengaum hebat, ia meloncat mundur dan setelah itu dengan kecepatan yang mungkin dicapainya, ia berusaha untuk menyelamatkan diri. Melihat Simorudro itu berlari seperti terbang meninggalkannya, lawan Simorudro itu tertawa kembali, tetapi sama sekali ia tidak berusaha untuk mengejarnya. Berbeda dengan lawan Pasingsingan. Ketika Pasingsingan tinggal seorang diri, ia pun segera berusaha untuk melepaskan diri dari pertempuran itu. Namun lawannya sama sekali tidak memberi kesempatan. Bahkan akhirnya dengan mengerahkan segenap tenaganya, lahir dan batin, dilambari dengan ilmu Nogo Angkoso, lawan Pasingsingan itu berhasil melibat tubuh Pasingsingan dengan gerak-geraknya yang mirip dengan gerak ular, tetapi yang kadang-kadang seperti seekor burung Raja Wali yang meniup menyambar-nyambar. Mengalami peristiwa itu, Pasingsingan menjadi bingung. Keringat dinginnya mengalir membasahi jubah abu-abunya. Dengan segenap kekuatannya ia mencoba bertahan dan melindungi dirinya dengan belati panjangnya yang bernama Kiai Suluh serta Akik Kelabang Sayuto, dibarengi dengan ilmunya alas kobar dan gelap ngampar. Namun Nogo Angkoso itu seperti hantu saja yang berada di segala tempat dan menyerang dari segala penjuru. Pasingsingan mengeluh di dalam hati. Karena itulah maka pemusatan pikirannya sedikit demi sedikit menjadi terurai, sehingga dengan demikian daya kekuatan alas kobar serta gelap ngampar pun menjadi berkurang. Dalam keadaan yang demikian tiba-tiba terasalah udara dingin, sedingin air embun, membelit seluruh tubuh bagian tubuhnya dibarengi dengan suatu teriakan dahsyat seperti teriakan burung Raja Wali yang sedang marah. Terasalah pundaknya dicengkam oleh tangan yang kuat seperti baja. Dengan cepat ia menggerakkan pisau panjangnya, tetapi sama sekali tak mengenai sesuatu.
Cepat ia mengulangi berkali-kali, tetapi yang ada di hadapannya bagaikan hantu yang dapat berkisar-kisar dengan cepatnya tanpa mengadakan gerakan sesuatu. Bahkan akhirnya tangan yang sekuat baja itu berhasil menangkap lengannya dan dipilihnya ke belakang. Pasing-singan merasakan suatu keanehan bersit di dalam dadanya, bahwa dunia ini ada kekuatan seperti itu yang sama sekali tak diduganya semula. Sebenarnya ia sendiri merasakan bahwa ilmunya tidak usah terlalu jauh kalah dari ilmu lawannya. Hanya kekuatan orang itu agaknya yang luar biasa. Dengan mengerahkan segenap kekuatannya yang terakhir, Pasing-singan mencoba untuk melepaskan diri. Namun orang itu agaknya mengerahkan segenap kesaktiannya pula untuk dapat tetap menguasai Pasing-singan. Maeso Jenar dan kawan-kawannya melihat kejadian itu dengan jantung yang berdegupan hebat. Meskipun mereka agak terguncang perasaan, namun timbul pula kebanggaan serta ketenteraman diri. Mereka menyaksikan bahwa akhirnya Pasing-singan dapat dikalahkan. Tiba-tiba dalam keremangan cahaya bulan, mereka melihat tangan orang yang menangkap Pasing-singan itu bergerak cepat sekali, sehingga dalam sekejap di tangan itu telah berkilat-kilat cahaya sebuah keris yang agaknya tidak kalah hebatnya dari pisau peladi panjang Pasing-singan. Dengan penuh bernafsu, orang yang berpakaian mirip Maeso Jenar itu mengayunkan kerisnya untuk menembus dada Pasing-singan. Tapi kembali Maeso Jenar dan kawan-kawannya dikejutkan oleh bayangan yang melontar ke arah mereka yang sedang bertempur. Ia adalah orang yang satu lagi yang berpakaian mirip Maeso Jenar yang tadi bertempur dengan si Morodro. Dengan cekatan ia menangkap tangan lawannya yang memegang kedua keris yang hampir saja memusnahkan orang yang memakai kedok jelek berjubah abu-abu dan menamakan diri Pasing-singan. Orang itu agaknya terkejut sehingga pegangannya mengendor. Kesempatan ini agaknya dipergunakan Pasing-singan dengan baik. Cepat ia berusaha membebaskan diri dan dalam sekejap nampaklah ia seperti terbang, berlari menyusup ke dalam hutan. Jubahnya yang abu-abu melambai-lambai ditiup angin malam. Namun hanya sesaat, karena saat kemudian ia telah lenyap di telan lebatnya hutan. Orang yang memegang keris yang hampir saja menyubek dada Pasing-singan itu memandangi kawannya dengan mata yang bertanya-tanya. Rupa-rupanya ia menjadi sangat kecewa. Katanya, "Kakang, mengapa Kakang menahan aku pada saat Pasing-singan sudah diambang maut?" Kawan orang itu menarik napas panjang. Perlahan-lahan ia melangkah menjauh. Matanya yang sayu dilimparkan ke arah purnama yang dengan tenangnya mengambang di langit yang bersih. Hanya kadang-kadang saja nampak beterbangan kelelawar-kelelawar yang sedang mencari mangsa. "Adi," terdengarlah orang itu berkata, "entahlah apa sebabnya, aku tidak dapat membiarkan Pasing-singan itu terbunuh. Mungkin masanya memang belum sampai. Masihkah Kakang ingin melihat kejahatan-kejahatan berikutnya yang akan dilakukan oleh Pasing-singan?" desak yang lain. "Tentu tidak, Adi," jawabnya. "Tetapi apakah kata Bopo Guru nanti atas kematian Pasing-singan? Sebab bagaimanapun juga ia adalah muridnya pula. Apalagi sebenarnya letak kesalahan yang menyebabkan segala kejadian itu adalah aku sendiri. Kalau terjadi kejahatan-kejahatan, maka sebenarnya semuanya itu bersumber pada diriku, bersumber pada pemuasan nafsu yang tiada mengenal batas. Karena itulah, maka hukuman yang sepantasnya adalah dibebankan kepadaku. Kau terlalu perasa, Kakang. Kalau suatu kota tenggelam dilanda banjir, bukanlah mata air yang harus memikul beban kesalahannya. Sebab dari mata air itulah sawah-sawah mendapat air, serta kepentingan-kepentingan lain yang berguna. Meskipun karena mata air itu dapat timbul banjir, tetapi perkembangannya telah melampaui beberapa tingkatan yang
tidak ada hubungannya. Air yang mengalir ke lautan menjadi mendung, dan kemudian hujan lebat, barulah terjadi banjir. Untuk mencegah banjir itu, haruskah orang-orang menutup segala mata air? Seperti Kakang merasa bersalah kalau Pasingsingan berbuat kejahatan-kejahatan. Orang yang lain itu sama sekali tak menjawab. Perlahan nampak orang itu mengangguk-anggukkan kepala, tetapi pandangannya masih melekat pada bulan di langit. Kakang, orang yang satu melanjutkan, aku persilahkan Kakang melenyapkan perasaan itu. Perasaan yang menyalahkan diri sendiri tanpa batas. Suatu pengakuan yang demikian tidak akan menguntungkan bagi Kakang, bagi orang lain, dan bagi bebrayan agung. Sudahlah Adi, potong yang lain. Nada suaranya jauh dan dalam. Aku tahu akan perasaanmu, suatu rasa kesetiaan dan kecintaanmu kepada saudara tua. Namun barangkali aku masih menunggu sampai guru memberikan izinnya. Maisojena mendengar percakapan itu dengan seksama. Kecuali dirinya tak seorang pun yang mengerti siapakah kedua orang itu. Tapi bagi Maisojena, percakapan mereka cukup memberi penjelasan siapakah mereka berdua. Karena itu, segera ia berlari dan berjongkok di hadapan mereka. Keempat kawan-kawannya meskipun tidak dapat mengerti siapakah mereka itu, namun sebagai ucapan terima kasih, mereka segera menirukan perbuatan Maisojena. Paman, kata Maisojena, perkenankanlah aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pertolongan Paman Paniling dan Paman Darbo. Kedua orang itu yang memang sebenarnya adalah Paniling dan Darbo menjadi agak terkejut mendengar nama-nama mereka disebut oleh Maisojena. Maka terdengarlah Darbo tertawa pendek. Dari mana kau tahu tentang kami? Adakah warna-warna yang tersaput di wajah kami telah terhapus? Aku telah mengenal paman berdua, baik suara paman yang sebenarnya itu maupun persoalan-persoalan yang paman perbincangkan, jawab Maisojena. Memang otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau, sahut Darbo sambil tertawa kembali. Bukankah begitu Kakang? Sambungnya kepada Paniling. Paniling mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sudah mengira kalau kau akan berbuat itu, mengintip musyawarah orang-orang dan golongan hitam. Sadar atau tidak sadar, engkau telah bermain-main api kembali. Karena itulah kami datang kemari. Beberapa waktu yang lampau aku telah memperingatkan agar engkau berhati-hati menghadapi orang-orang dari golongan hitam itu. Hampir saja kau binasa pada saat kau dikerubut oleh tokoh-tokoh hitam itu. Sekarang engkau masuk ke dalam bahaya yang lebih besar lagi, di mana hadir Simorudro Tua dan Pasingsingan. Maisojena sama sekali tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pamanmu Paniling terlalu hati-hati, Maisojena, sahut Darbo. Mungkin karena umurnya yang telah lanjut, tetapi kira-kira pada saat mudanya melebihimu. Mungkin, potong Paniling sambil tersenyum. Memang anak-anak muda senang menyerempet-nyerempet bahaya, dan karena itulah mereka mencapai kemajuan-kemajuan, sambung Darbo. Karena dengan pengalaman-pengalaman mereka, masa depan seakan-akan telah diratakan. Dan bagi mereka yang tidak berani menempuh bahaya, tak sesuatu apapun yang akan bisa diperolehnya. Meskipun demikian, jawab Paniling, segala sesuatu wajib diperhitungkan. Kalau kita berani menempuh bahaya, bukan berarti kita harus bunuh diri. Maisojena, kami datang kemari karena kami mencemaskan engkau. Tetapi Adi Darbo mengusulkan supaya kami membuat suatu permainan ini dengan berpakaian mirip pakaianmu, sebab kami tahu bahwa kau tidak pernah berganti pakaian, kecuali kalau pakaian satu-satunya itu sedang engkau cuci. Semua yang mendengar kata-kata Paniling itu tersenyum.
Maiso Jenar menjadi agak malu. Memang sama sekali tidak mempunyai pakaian lain selain yang dipakainya. Kalau pakaian itu dicuci, terpaksa ia menunggu sampai kering. Maksudku, sahut Darbo, salah seorang di antara kami yang mungkin dapat berbuat sesuatu mewakilimu, dengan demikian tak seorang pun berani merendahkan engkau lagi. Tetapi ternyata engkau datang berlima sehingga kami agak menemui kesulitan. Untunglah bahwa kami menemukan suatu cara untuk bermain-main dengan pasing-singan. Sayang Kakang Paniling menahan kerisku yang sudah melekat di dada pasing-singan itu.